Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bida akan menjelaskan tentang listrik statis. Benda dikatakan bermuatan listrik jika dapat menarik benda-benda kecil yang ada di dekatnya. Jadi contohnya ini adalah penggaris yang sudah digosok, maka dia dapat menarik kertas, maka berarti penggaris tersebut sudah memiliki muatan listrik. Model atom. Bagian yang di tengah ini namanya inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Sedangkan yang mengelilingi inti atom ini adalah elektron. Elektron bermuatan negatif. Yang bisa berpindah-pindah adalah elektron. Benda bermuatan positif bila jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Nah, ini adalah benda bermuatan positif. Protonnya ada 2, elektronnya 1. Nah, maka ini bermuatan positif. Benda bermuatan negatif bila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, ini jumlah elektronnya ada 2, protonnya ada 1, maka ini bermuatan negatif. Benda netral bila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini benda netral, protonnya 1, elektronnya 1. Jadi proton sama elektron ini sama, maka benda ini dikatakan netral atau tidak bermuatan listrik. Salah satu cara supaya benda menjadi bermuatan listrik yaitu dengan menggosok benda dengan benda tertentu. Yang nomor 2 yaitu dengan cara induksi listrik. Yang pertama yang akan saya terangkan yaitu memberi muatan listrik dengan cara menggosok benda dengan benda tertentu. Ebonit digosok dengan kain wol menjadi bermuatan negatif karena elektron berpindah dari kain wol ke ebonit. Nah, ini adalah saya misalkan ini adalah ebonit, yang ini adalah kain wol. Ini hanya permisalan saja. Jadi hanya permisalan saja, ini kalau netral jumlah elektron sama protonnya sama. Ini juga mula-mula netral, jumlah elektron sama protonnya sama. Setelah digosok, maka di sini ternyata yang berpindah adalah elektron dari kain wol pindah ke ebonit. Sekarang kita tinjau ebonitnya. Sekarang jumlah yang lebih banyak di ebonit ini adalah elektron. Kalau tak hitung ini elektronnya 4, protonnya 3. Jumlah yang lebih banyak adalah elektron. Maka sekarang ebonit jadi bermuatan negatif. Sedangkan kain wol di sini jumlah yang lebih banyak adalah proton. Jadi protonnya lebih banyak. Maka kain wol di sini menjadi bermuatan positif. Jadi ini adalah permisalan saja untuk memudahkan kalian memahami bagaimana ebonit menjadi bermuatan negatif dan wol menjadi bermuatan positif setelah digosok. Penggaris digosok dengan rambut menjadi bermuatan negatif karena elektron berpindah dari rambut ke penggaris. Nah, ini permisalan saja sama, yaitu supaya memudahkan kalian memahami bagaimana penggaris kok bisa menjadi bermuatan negatif setelah digosok dengan rambut. Mula-mula adalah netral, jumlah proton sama elektronnya sama. Rambut juga begitu, jumlah proton sama elektronnya sama. Setelah penggaris digosok dengan rambut, ternyata elektron berpindah dari rambut ke penggaris, sehingga pada penggaris ini jumlah yang lebih banyak adalah elektron. Maka penggaris jadi bermuatan negatif. Sedangkan pada rambut, karena elektronnya berpindah ke penggaris, maka di rambut ini yang jumlah yang lebih banyak adalah proton, sehingga rambut menjadi bermuatan positif.
Selanjutnya adalah sisir yang digosok dengan rambut menjadi bermuatan negatif karena elektron berpindah dari rambut ke sisir. Nah, ini adalah mula-mula netral, sisirnya netral, rambutnya juga netral. Selanjutnya setelah digosok, ternyata elektron dari rambut pindah ke sisir. Nah, kita lihat sisirnya dulu. Karena jumlah elektronnya lebih banyak, maka sisir menjadi bermuatan negatif. Sedangkan rambut setelah melepaskan elektron, jumlah yang lebih banyak di sini adalah proton, maka rambut jadi bermuatan positif. Kaca digosok dengan kain sutra menjadi bermuatan positif karena elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Ini juga permisalan. Ini adalah kaca dan sutra sebelum digosok netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Setelah digosok, ternyata elektron dari kaca itu pindah ke sutra. Kita tinjau kacanya dulu. Setelah elektronnya dilepaskan, maka kaca jumlah yang lebih banyak adalah proton, sehingga kaca jadi bermuatan positif. Sedangkan sutra setelah menerima elektron dari kaca, sutra jumlah yang lebih banyak ini adalah elektron, sehingga sutra menjadi bermuatan negatif. Kesimpulan, benda netral bila menerima elektron maka akan menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila melepaskan elektron maka akan menjadi bermuatan positif. Jadi yang bisa berpindah adalah elektron. Benda bisa menerima elektron atau mungkin melepaskan elektron. Kalau menerima elektron menjadi bermuatan negatif, tapi kalau melepaskan elektron menjadi bermuatan positif. Muatan yang sejenis akan tolak menolak, muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Contoh soal, jika A menolak B dan menarik C, dan C menolak D, jika C bermuatan positif, maka muatan A, B, dan D berturut-turut adalah. Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, A menolak B. Nah, A menolak B. A menolak B dan menarik C. A juga menarik C. Sedangkan C menolak D. C menolak D. Jika C bermuatan positif, maka muatan A, B, dan D adalah. Kalau C itu positif, nah C sama A itu kan tarik menarik. Berarti muatan A dengan C itu berbeda. Berarti kalau C positif berarti A di sini adalah negatif. A menolak B. A menolak B berarti A dan B itu muatannya sama. Kalau A itu negatif berarti B juga negatif. Sekarang untuk mencari D, C menolak D. Nah, berarti muatan C sama D ini adalah sama. Kalau C itu positif berarti D juga positif. Jawabnya muatan A, B, dan D adalah negatif, positif. A, B, D, negatif, positif. Contoh yang lain. Nah, ini adalah gambar penggaris. Ini kalau didekatkan sama-sama bermuatan negatif, maka arahnya akan ke sana. Dia menjauhi, tolak menolak. Ini juga gitu, kedua batang kaca yang dua-duanya sama-sama bermuatan positif juga akan tolak menolak. Tapi ini penggaris didekatkan dengan kaca yang penggaris bermuatan negatif, kaca bermuatan positif, maka arahnya ke sini. Dia akan tarik menarik. Ini adalah contoh yang lain, positif sama positif di sini tolak menolak, negatif sama negatif juga tolak menolak. Kalau negatif sama positif ini saling mendekati, ini adalah tarik menarik. Deret tribalistik. Deret tribalistik menunjukkan urutan deret benda. Jadi ini adalah urutan deret benda, di mana benda akan bermuatan negatif bila digosok dengan benda di atasnya. Benda akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Jadi contohnya ini misalkan gelas. Gelas ini kalau digosok dengan benda di atasnya, digosok dengan bulu kelinci, ya, digosok dengan benda di atasnya, maka dia akan jadi bermuatan negatif. Tapi gelas ini kalau digosok dengan benda di bawahnya, digosok dengan sutra, digosok dengan bol,
bulu kucing, maka gelas ini jadi bermuatan positif. Jadi kalau digosok dengan benda di bawahnya akan bermuatan positif. Cara menghafalkannya bagaimana? Kalau Ubida cara menghafalkannya siwak, positif bawah. Ini adalah cara menghafalkannya. Elektroskop mempunyai fungsi mengetahui apakah suatu benda bermuatan atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui jenis muatan benda. Bagian-bagian elektroskop terdiri dari, ini adalah kepala elektroskop, batang elektroskop, kemudian ini adalah foil atau daun elektroskop. Nah, ini adalah gambar dari pada elektroskop, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang pertama adalah elektroskop digunakan untuk mengetahui suatu benda bermuatan atau tidak. Bila elektroskop didekati benda bermuatan positif, jadi mula-mula elektroskop dalam keadaan daunnya menutup. Elektroskop dalam keadaan tidak bermuatan listrik, maka daunnya menutup. Elektroskop di sini netral. Jika didekati dengan benda bermuatan positif, ingat yang bisa berpindah itu adalah elektron. Nah, elektron yang ada di daun akan bergerak ke atas mendekati benda. Sekarang kita tinjau kepalanya dulu. Karena elektron berpindah ke kepala, maka jumlah yang lebih banyak di kepala ini adalah elektron, sehingga kepala jadi bermuatan negatif. Selanjutnya adalah kita tinjau daunnya. Karena elektron yang ada di daun ini pindah ke atas, maka jumlah yang lebih banyak di daun itu adalah proton, sehingga kedua daun ini jadi bermuatan positif. Dua-duanya bermuatan positif, saling tolak menolak, sehingga daunnya membuka. Jadi ini elektroskop yang didekati dengan benda bermuatan positif. Selanjutnya adalah bila elektroskop didekati dengan benda bermuatan negatif. Jadi mula-mula elektroskop sama dalam keadaan netral seperti ini, daunnya menutup. Kalau didekati dengan benda bermuatan negatif, maka elektron akan menjauhi. Jadi saling tolak menolak. Elektron yang ada di kepala akan bergerak ke bawah. Nah, sekarang kita tinjau dulu kepalanya dulu. Karena elektron yang ada di kepala ini pindah ke bawah, maka jumlah yang lebih banyak di kepala ini adalah proton, sehingga kepala ini jadi bermuatan positif. Sekarang kita tinjau daun elektroskopnya. Elektron yang ada di kepala bergerak ke bawah, sehingga jumlah yang lebih banyak di bawah, yaitu di kedua daun ini itu adalah elektron, sehingga kedua daun ini jadi bermuatan negatif. Saling tolak menolak, akhirnya membuka. Jadi kesimpulannya, bila elektroskop ini didekati dengan benda yang bermuatan listrik, maka daunnya akan membuka. Kalau yang didekatkan ini adalah netral, maka daunnya tidak membuka, tetap seperti semula, yaitu menutup. Selanjutnya adalah elektroskop digunakan untuk mengetahui jenis muatan benda. Sebelum digunakan untuk mengetahui jenis muatan benda, elektroskop harus dalam keadaan bermuatan listrik. Lain kalau yang tadi adalah elektroskop dalam keadaan netral. Tapi kalau elektroskop digunakan untuk mengetahui jenis muatan benda, elektroskop harus dalam keadaan bermuatan listrik. Dan kita harus tahu elektroskop itu bermuatan listrik apa, positif ataukah negatif. Bagaimana cara memberi muatan listrik pada elektroskop? Memberi muatan elektroskop dengan cara induksi listrik atau influensi. Induksi listrik adalah pemisahan muatan dalam suatu penghantar, karena pada penghantar itu didekatkan benda yang bermuatan listrik. Nah, induksi listrik pada elektroskop, bila benda yang didekatkan atau benda yang menginduksi bermuatan positif, ini adalah mula-mula elektroskop. Muatannya menyebar di seluruh bagian elektroskop. Daun elektroskop dalam keadaan menutup, yaitu elektroskop masih netral. Nah, kemudian elektroskop didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka di sini elektron akan bergerak mendekati benda.
Karena jumlah yang lebih banyak di sebelah sini itu adalah elektron, maka yang sebelah sini bermuatan negatif. Sedangkan yang sebelah sini karena elektronnya bergerak ke sebelah sini mendekati benda, maka yang sebelah sini jadi bermuatan positif karena protonnya yang lebih banyak. Di samping itu, elektron yang ada di bawah juga akan bergerak menuju ke kepala. Sehingga pada kedua daun ini jumlah yang lebih banyak adalah proton. Maka kedua daun ini bermuatan positif, saling tolak menolak sehingga daunnya membuka. Kemudian ujung yang sebelah sini digroundkan atau dinetralkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disentuh. Nah, supaya ini netral, karena ujung yang sebelah sini jumlah yang lebih banyak adalah proton, supaya netral berarti harus mendapatkan tambahan elektron. Dari mana? Dari bumi. Jadi ini disentuh dengan tangan, kaki kita menginjak ke tanah, sehingga elektron dari bumi akan bergerak ke atas. Jadi ini saya misalkan di situ protonnya 3, maka elektronnya yang masuk juga 3. Nah, ketika sudah dalam keadaan netral, maka daun elektroskop menutup. Elektroskop dalam posisi netral, tidak bermuatan listrik. Kemudian tangan kita lepaskan, masih netral. Tapi ketika benda ini kita lepaskan, maka elektroskop sekarang jadi bermuatan negatif. Mengapa? Karena tadi sudah mendapatkan tambahan elektron dari bumi ke kepala elektroskop. Nah, elektroskop dalam keadaan bermuatan negatif, akhirnya daunnya membuka. Ini adalah hasil akhirnya elektroskop dalam keadaan bermuatan negatif, kedua daun membuka. Jadi benda yang menginduksi, kalau benda yang didekatkan itu bermuatan positif, maka elektroskop sekarang jadi bermuatan negatif. Selanjutnya adalah induksi listrik pada elektroskop jika benda yang menginduksi atau benda yang didekatkan ini bermuatan negatif. Sama, mula-mula adalah muatan menyebar ke seluruh bagian elektroskop. Nah, ketika didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka elektron akan menjauhi benda. Nah, sehingga terjadi pemisahan muatan. Ujung yang sebelah sini jadi bermuatan negatif karena elektronnya yang lebih banyak. Ujung yang sebelah sini jadi bermuatan positif karena protonnya yang lebih banyak. Kemudian di samping itu elektron yang ada di kepala juga menjauh, mendekati ke bawah, Di samping itu elektron yang ada di kepala juga menjauh, bergerak ke bawah, sehingga daun elektroskop ini jumlah yang lebih banyak adalah elektron. Kedua daun bermuatan negatif, saling tolak menolak, akhirnya daunnya membuka. Kemudian ujung yang sebelah sini kita groundkan, kita netralkan dengan cara kita sentuh, kaki kita menyentuh ke bumi. Maka di sini jumlah yang lebih banyak adalah elektron. Supaya netral, maka elektron akan bergerak ke bawah bumi, elektron akan bergerak ke bumi. Nah, ketika sudah netral, maka daun elektroskop menutup. Elektroskop dalam keadaan netral seperti ini. Tangan kita lepaskan, elektroskop masih dalam keadaan netral. Kalau benda kita lepaskan, maka elektroskop sekarang jadi bermuatan positif. Kedua daun juga bermuatan positif, saling tolak menolak, akhirnya membuka. Jadi kalau benda yang menginduksi itu bermuatan negatif, maka hasil akhirnya adalah elektroskop dalam keadaan bermuatan positif. Kesimpulan memberi muatan dengan cara induksi. Muatan yang diperoleh berlawanan dengan muatan benda yang menginduksi. Bila benda yang menginduksi atau benda yang didekatkan itu bermuatan positif, maka akan dihasilkan benda yang bermuatan negatif. Bila benda yang menginduksi atau benda yang didekatkan itu bermuatan negatif, maka akan dihasilkan benda atau elektroskop yang bermuatan positif. Nah, kalau elektroskop itu sudah bermuatan listrik, maka elektroskop dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan benda. Selanjutnya, elektroskop untuk mengetahui jenis muatan benda. Jika mula-mula elektroskop ini bermuatan negatif,
kemudian didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka elektron yang ada di kepala akan bergerak menjauhi benda menuju ke daun, sehingga kepala elektroskop itu menjadi bermuatan positif. Sekarang kita tinjau daun elektroskopnya. Karena elektron yang ada di kepala bergerak ke daun elektroskop, maka kedua daun elektroskop itu jumlah elektronnya semakin banyak, sehingga semakin bermuatan negatif. Maka daun elektroskop akan membuka semakin lebar. Jika elektroskop yang bermuatan negatif itu didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka elektron yang ada di daun akan bergerak menuju ke kepala, sehingga jumlah elektron yang ada di daun itu lebih sedikit daripada semula, sehingga daun elektroskop akan membukanya semakin kecil. Seandainya elektroskop yang mula-mula bermuatan positif didekati dengan benda yang juga bermuatan positif, maka elektron yang ada di daun akan bergerak mendekati benda menuju ke kepala, sehingga kepala elektroskop sekarang jadi bermuatan negatif. Nah, karena elektron yang ada di daun bergerak ke kepala, maka jumlah elektron yang ada di daun itu semakin sedikit, sehingga kedua daun elektroskop ini semakin bermuatan positif, saling tolak menolak dan membukanya semakin lebar. Jika benda yang didekatkan itu benda yang bermuatan negatif, maka elektron yang ada di kepala akan bergerak menuju daun elektroskop. Karena daun elektroskop itu mendapatkan tambahan elektron, maka kedua daun elektroskop ini membukanya semakin mengecil. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.